Kalau satu kepala daerah sudah jadi tersangka karena melanggar aturan, lalu yang lain melakukan pola yang mirip, apa kita sedang menunggu tersangka berikutnya? Ini bukan sekadar kasus, ini pola, dan polanya berbahaya. Nama Arinal Junaidi kini resmi masuk pusaran hukum, bukan karena isu kecil, tapi karena kebijakan besar yang dipaksakan tanpa dasar hukum. Tahun 2019, ia mendorong pembentukan PT Lampung Energi Berjaya tanpa perda sebagai landasan, padahal aturan jelas. Ini bertentangan dengan regulasi termasuk Permen SDM. Lebih jauh lagi, dana publik dari APBD dialirkan masuk ke PT LJU, lalu diturunkan lagi ke anak usaha yang bahkan tidak sah secara hukum. Dan sekarang, ia duduk di kursi pesakitan. Sekarang mari lihat ke arah lain, bukan BUMD, tapi yayasan. Eva Dwiana, kepala daerah aktif, mendirikan Yayasan Siger Prakarsa Bunda. Tujuannya mengelola SMA swasta. Masalahnya, izin operasional belum sah. Secara hukum administrasi, ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tidak berhenti di situ, dana hibah dari pemerintah justru mengalir ke yayasan privat. Yayasan ini bukan entitas netral. Ia didirikan dan dibina oleh keluarga dekat, termasuk Eka Apriana. Ini membuka satu kata kunci, konflik kepentingan. Aturan hibah itu ketat. Dalam Permendagri nomor 14 tahun 2016 disebutkan, yayasan harus berdiri minimal 3 tahun dan terdaftar resmi. Faktanya, yayasan baru terdaftar Agustus 2025. Dana hibah cair hanya beberapa bulan setelahnya. Ini bukan sekadar administrasi, ini potensi pelanggaran hukum. Jika kasus Arinal menyeret banyak nama ke pengadilan, maka publik mulai bertanya, bagaimana dengan Dr. Haidarmansyah, Satria Utama, dan para inisiator lainnya? Apakah mereka akan bernasib yang sama? Namun yang paling terdampak bukan pejabat, melainkan anak-anak. Ratusan siswa SMA Siger terancam tidak memiliki NISN, tidak terdaftar di Dapodik, bahkan terancam tidak mendapatkan ijazah resmi. Dalam surat resmi, Kanwil Kemenkumham Lampung menyatakan adanya potensi pelanggaran hak anak, hak atas pendidikan, hak atas identitas, hak atas masa depan. Ini bukan lagi soal politik, ini soal hukum, dan ini soal masa depan generasi muda. Ketika satu kepala daerah sudah ditetapkan tersangka karena pola yang jelas, apakah kita hanya menunggu giliran berikutnya?